Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sehat walafiat hingga sekarang ini. Salawat berbingkiskan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik, Ibu Erdawati Nurdin SPD MPD, dan juga perkenalkan kami dari kelompok Planet Neptunus, terdiri dari saya Cindy Febriani Putri dan teman saya Rasti Ananda. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan proyek kami yang berjudul menentukan persamaan orbit planet Neptunus. Nah, dalam proyek ini kami mencoba mengkaji bagaimana lintasan orbit planet Neptunus dapat dijelaskan melalui pendekatan ilmiah dan diselesaikan orbitnya dengan dalam bidang matematika. Nah, adapun poin-poin yang akan disampaikan dalam presentasi ini meliputi yang pertama tentang ayat Al-Quran tentang peredaran orbit planet. Yang kedua juga ada ringkasan tentang planet Neptunus, ada pembagiannya tentang perkenalan Neptunus, karakteristik itu dibagi lagi macam-macamnya, serta juga menganalisis persamaan orbit planet Neptunus dan ada simulasi orbit planet Neptunusnya. Baik, yang pertama itu tentang ayat Al-Quran tentang peredaran orbit planet. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini beserta isinya dengan penuh keserasian, keharmonisan dan keteraturan. Nah, benda-benda langit yang dapat diamati dari bumi itu, baik yang nampak pada siang maupun malam hari, seluruhnya itu bergerak secara teratur. Jadi sudah diatur pergerakan itu. Nah, pada awalnya manusia itu menganggap peristiwa pergerakan benda langit itu adalah sesuatu yang magis, padahal kan aslinya tidak kan. Meski demikian, manusia itu telah lama memanfaatkan peristiwa tersebut untuk urusan hidup mereka, khususnya sebagai penanda waktu untuk memulai pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, seiring perkembangannya peradaban dan keilmuan manusia, jadi berbagai macam teori pun pergerakan benda langit dikemukakan. Salah satunya itu teori heliosentris ini. Nah, teori heliosentris ini adalah teori yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya. Nah, bumi beserta planet-planet lainnya itu secara bersamaan beredar mengelilingi matahari pada orbit-orbit tertentu yang berbentuk episikal. Episikal itu artinya bulat. Nah, teori ini itu dikemukakan pula oleh Nicolaus Copernicus pada abad ke-14 Masehi. Teori itu sebenarnya itu bukanlah murni dari pemikiran Nicolaus Copernicus aja. Juga ada pengembangan lainnya dari teori heliocentris ini yang pernah dikemukakan oleh Aristarchus dan Samos pada abad ke-4 sebelum Masehi. Baik, selanjutnya ada Al-Quran menyebut keteraturan orbit benda langit dalam surah Yasin ayat 37-40 yang berbunyi, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah datangnya waktu malam. Ketika malam tiba, kami tinggalkan siang dari malam itu. Nah, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan malam dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Nah, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah sehingga setelah sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Nah, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ada pula tafsir menyebutkan matahari, bulan, dan bintang punya lintasan masing-masing. Nah, pada ayat 38-40, tafsir Zuhaili menyebutkan bahwa matahari bergerak dengan cepat dan lintasannya menuju akhiran di mana ia
tetap stabil baik saat musim panas maupun saat musim dingin. Nah, pergerakan itu tuh merupakan ketetapan dari Yang Maha Kuat dan Maha Menundukkan, yang pengetahuannya tuh meliputi segalanya. Dan pada ayat 40 disebutkan juga bahwa matahari itu tidak mungkin mengejar bulan dalam perlombaan. Nah, sehingga keduanya itu bertemu di langit pada waktu malam. Nah, makanya dikatakan bahwa setiap matahari, bulan, dan bintang itu memiliki lintasan khususnya masing-masing dan garis edarnya masing-masing. Nah, ilmu pengetahuan dan ajaran Islam selaras dalam menjelaskan keteraturan alam. Nah, jadi benda-benda langit seperti matahari dan bulan itu telah diatur dengan ketetapan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari ayat-ayat tersebut pun menegaskan bahwa setiap benda langit itu memiliki jalurnya masing-masing. Nah, dan bergerak dengan harmonis sesuai dengan ketetapan Allah, dan juga menunjukkan adanya kesejajaran antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan dalam memahami keteraturan alam semesta. Selanjutnya ada ringkasan tentang planet Neptunus. Nah, yang pertama ada perkenalan Neptunus. Nah, Neptunus ini adalah planet ke-8 dan terjauh di tata surya. Nah, planet ini tuh juga gelap, dingin, dan diterpa angin supersonik, dan juga merupakan raksasa es berjarak 30 kali lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi. Nah, Neptunus ini tuh adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Nah, jadi pada tahun 2011 itu Neptunus itu menyelesaikan orbit pertamanya dalam 165 tahun di bumi. Nah, ditemukan pada tahun 1846. Jadi satu orbit Neptunus itu sama dengan 165 tahun. Nah juga Neptunus itu begitu jauh dari matahari sehingga pada siang hari itu di planet biru besar itu akan tampak seperti senja yang redup bagi kita. Gitu. Jadi kita tuh siang kan, di bumi siang, sementara di Neptunus itu kayak senja, udah kayak malam gitu. Nah, jadi cahaya matahari itu membutuhkan waktu 4 jam baru sampai dia ke planet Neptunus tersebut. Jadi cahaya hangat yang kita lihat di planet asal kita sekarang ini kira-kira itu 900 lebih terang 900 kali lebih terang dibanding sinar matahari di Neptunus. Nah, terus Neptunus ini adalah planet pertama yang ditemukan melalui perhitungan matematika. Jadi dia menggunakan prediksi yang dibuat oleh Urban Le Verrier, seorang ahli ilmuwan, dan juga Johanna Gale menemukan planet ini pada tahun 1846. Planet ini tuh dinamai menurut dewa laut Romawi, yaitu dewa Neptunus. Pernah dengar kan? Ya seperti yang disarankan oleh Le Verrier tersebut. Nah, selanjutnya ada karakteristiknya. Yang pertama itu ukuran, jarak, dan suhu. Nah, Neptunus ini memiliki diameter ekuator sekitar 49.528 km, yang 4 kali lebih besar daripada bumi. Nah, jarak Neptunus ini dari matahari adalah sekitar 4, miliar kilometer atau 30 unit astronomi. Nah, Neptunus ini juga memiliki suhu permukaan sekitar minus 120 derajat Celcius. Dingin banget kan? Nah, selanjutnya ada orbit dan rotasi. Nah, waktu rotasi Neptunus ini adalah sekitar 16 jam, yang artinya satu hari di Neptunus itu lebih singkat daripada di bumi. Nah, di bumi itu kan 24 jam ya, sementara kalau di Neptunus itu hanya 16 jam. Nah, sumbu rotasi Neptunus ini miring 28 derajat, serupa dengan Mars dan bumi, menyebabkan musim yang berlangsung lebih dari 40 tahun. Nah, Neptunus ini memiliki sumbu semi mayor 4.503,443661 gm dan eksentrisitasnya sebesar 0,011214. Dan dia juga memiliki aphelion 4.453,94690 gm dan perihelionnya 4.450.94083 gm. Nah, Neptunus itu memiliki 14 satelit dengan Triton sebagai satelit terbesarnya yang ditemukan pada tahun 1846.
Dan juga Triton ini orbit mundur dan sangat dingin. Nah, Triton itu mengorbit Neptunus dalam arah berlawanan dengan rotasi planet atau orbit mundur, yang menunjukkan bahwa Triton itu mungkin ditangkap oleh Neptunus. Nah, juga Triton sangat dingin dengan suhu permukaan sekitar minus 235 derajat Celcius. Namun memiliki geyser yang memuntahkan material es. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rasti Ananda. Selanjutnya, cincin Neptunus. Neptunus memiliki 5 cincin utama, yaitu Gale, Laverir, Lassell, Arago, dan Adams. Cincin-cincin ini diperkirakan relatif lebih muda dan berumur lebih pendek. Di cincin Adams terdapat 4 busur debu unik, yaitu Liberts, Egalite, Prater, dan Correct. Di mana 4 busur debu ini menggumpal berkat pengaruh gravitasi dari bulan Galatea. Selanjutnya, struktur dan atmosfer Neptunus. Neptunus terdiri dari cairan padat panas yang terdiri dari es, yaitu air, metana, dan amonia, yang terletak di atas inti berbatu kecil. Selanjutnya, sebagian besar massa Neptunus, lebih dari 80%, terdiri dari material es yang membuatnya menjadi planet terpadat di antara planet raksasa. Neptunus tidak memiliki permukaan padat, atmosfernya terbentang jauh ke dalam. Selanjutnya, atmosfer Neptunus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana yang perlahan berbaur dengan air dan es di atas inti planet yang lebih berat, sehingga memberikan warna biru pada planet ini. Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya dengan kecepatan hingga 2000 km per jam. Ini 3 kali lebih cepat dari angin yang ada di Jupiter. Badai besar yang pernah terlihat di Neptunus disebut dengan bintik gelap besar, meskipun badai ini telah menghilang. Selanjutnya, medan magnet Neptunus sekitar 27 kali lebih kuat daripada di bumi. Dan sumbu magnet Neptunus miring sekitar 47 derajat, yang menyebabkan variasi besar dalam medan magnet selama rotasi planet tersebut. Nah, selanjutnya menentukan persamaan orbit Neptunus. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana kita menganalisis persamaan orbit dari planet Neptunus. Nah, diketahui bahwa Neptunus memiliki sumbu semi mayor sebesar 4.503,443661 gigameter dan eksentrisitasnya sebesar 0,011214. Nah, dalam orbit elips ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah A, yaitu sumbu semi mayor atau jarak dari titik pusat elips ke titik terjauh di sepanjang sumbu panjangnya. Yang kedua adalah E, yaitu eksentrisitasnya, yang menunjukkan seberapa lonjong bentuk orbit tersebut. Dan yang ketiga adalah C, yaitu jarak dari pusat elips ke titik fokus. Nah, dalam kasus orbit planet, salah satu fokus ini adalah tempat matahari berada. Selanjutnya kita menggunakan rumus E sama dengan C per A. Karena nilai E dan A telah kita ketahui, maka tinggal kita kalikan nilai E dan A-nya, sehingga diperoleh nilai C adalah 50,501617. Selanjutnya, kita bisa mencari nilai B, yaitu sumbu minor dari planet Neptunus ini, yaitu dengan cara menggunakan rumus teorema Pythagoras. Tinggal kita masukkan angka-angka yang telah kita peroleh tadi ke dalam rumus, sehingga mendapatkan hasil B yaitu 1953,030341. Dengan adanya nilai A dan B, kita bisa menuliskan persamaan orbit dari Neptunus dalam bentuk elips, yaitu karena kita telah menemukan nilai A dan nilai B, maka kita masukkan X kuadrat sama dengan nilai A. A tadi kan 4.503,443661. Tinggal kita kuadratkan, ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Nilai B-nya yaitu 1953,030341. Kita kuadratkan, sama dengan 1. Selanjutnya, simulasi orbit planet Neptunus. Berikut merupakan simulasi pergerakan orbit dari planet Neptunus menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, inilah simulasi orbit dari planet Neptunus. Teman-teman bisa melihatnya, yaitu di sini ada
planet Neptunusnya yang memiliki orbit berbentuk elips mengelilingi matahari, di mana matahari sebagai titik fokus satu. Juga ada perihelion dan aphelion, di mana perihelion merupakan titik terdekat dengan matahari dan aphelion merupakan titik terjauh Neptunus dengan matahari. Nah, terakhir kesimpulannya. Neptunus memiliki orbit berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya, sesuai dengan prinsip-prinsip dari geometrik analitik. Nah, Neptunus sendiri merupakan planet ke-8 dalam tata surya yang memiliki karakteristik unik, seperti ukurannya yang besar, suhu yang sangat dingin, angin dengan kecepatan supersonik, serta atmosfer dan medan magnetnya yang kompleks. Nah, melalui data sumbu semi mayor dan eksentrisitasnya, diperoleh persamaan orbit elips Neptunus dalam bentuk standar dengan menggunakan konsep matematika, khususnya geometri analitik. Orbit planet Neptunus berhasil dimodelkan secara sistematis, yaitu X kuadrat per 4503,443661 kuadrat tambah Y kuadrat per 1953,030341 kuadrat sama dengan 1. Simulasi orbit juga telah divisualisasikan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai lintasan gerak Neptunus mengelilingi matahari. Nah, selain itu, kajian ini menunjukkan adanya keselarasan antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keislaman yang tercantum di dalam Al-Quran, khususnya surah Yasin ayat 37-40, di mana ayat ini menjelaskan tentang keteraturan peredaran benda-benda langit sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, dengan demikian, pembelajaran tentang orbit planet tidak hanya memperluas wawasan dalam bidang matematika dan astronomi, tetapi juga memperkuat keyakinan terhadap kebesaran dan keteraturan ciptaan Allah. Nah, cukup sekian video dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.